Super Bowl bukan sekedar pertandingan football biasa. Sejak pertama kali digelar pada tahun 1967, ajang ini telah berkembang menjadi fenomena budaya yang lebih besar dari sekedar olahraga. Ini adalah perayaan Amerika dalam bentuk hiburan, maksimal mulai dari pertandingan seru, pertunjukan penuh waktu yang spektakuler, hingga iklan-iklan yang kadang lebih menarik perhatian daripada gamenya sendiri. Dari tahun ke tahun, Super Bowl selalu menghadirkan momen ikonik dari The Catch oleh Joe Montana, iklan Apple 1984 yang revolusioner, hingga penampilan memukau dari Michael Jackson, Beyonce, dan Rihanna di halftime show. Namun di balik semua itu, Super Bowl juga telah menjadi panggung bagi berbagai narasi sosial, budaya, bahkan politik. Dan tahun ini semua mata tertuju pada satu sosok, yaitu Elon Musk. Super Bowl itu lebih dari sekedar touchdown dan selebrasi. Ini adalah ajang pertunjukan budaya, parade, kapitalisme, dan siapa sangka panggung politik juga. Tahun ini ada satu nama yang bikin kita heboh nih, Elon Musk gitu. Kok bisa? Biasanya Super Bowl dipenuhi iklan-iklan seru dari Apple, Coca-Cola, dan Toyota. Tapi kali ini Musk nyelenong masuk bukan buat jualan Tesla atau SpaceX, melainkan buat menyindir pemerintahan Amerika Serikat. Dan dia nggak main-main coy, $40 juta dia hamburkan buat tayangan 5 menit. Buat apa gitu? Cuma sekedar cari perhatian atau ada sesuatu yang lebih besar? Pikirkan aja deh sama kalian coy, dengan uang sebanyak itu lo bisa beli pulau pribadi, bangun startup canggih, atau bahkan jalan-jalan ke luar angkasa. Tapi Elon Musk justru memilih buat masang iklan yang isinya kritik tajam ke birokrasi Amerika Serikat. Katanya dia mau membongkar pemborosan anggaran lewat sesuatu yang disebutnya Departemen Efisiensi Pemerintahan atau DOGE. Serius, DOGE, nama itu kayak lelucon kripto kan, kocak banget gitu. Sebagian orang mungkin tepuk tangan, wow, Elon Musk penyelamat rakyat. Tapi sang skeptis bakal bilang, ini gak lebih dari trik biar makin terkenal aja. Jadi apa benar Musk peduli sama uang pajak rakyat, atau dia lagi bangun panggung buat sesuatu yang lebih besar? Bukan cuma soal politik, Musk juga memanfaatkan Super Bowl buat mempromosikan Starlink, proyek internet satelitnya. Katanya ini bakal bikin dunia lebih terhubung dan lebih bebas. Tapi beneran gak sih? Bisa bikin ISP lama gak laku? Jelas kalau Starlink lebih murah dan cepat, pemain lama bisa tamat gitu, bebas informasi atau malah alat kontrol baru. Musk sering banget ngomong soal kebebasan berbicara, tapi kalau semua internet dunia ada di tangannya, siapa yang bisa jamin dia nggak jadi Big Brother versi baru gitu? Geopolitik udah terbukti di Ukraina, Starlink jadi alat strategis. Jadi ini bisnis doang atau senjata masa depan gitu? Dan yang bikin seru, Trump tiba-tiba kasih dukungan ke Elon Musk dalam wawancara pra Super Bowl. Ini kebetulan ataukah agenda tersembunyi gitu? Musk dan Trump punya hubungan yang unik. Dulu Tesla dapat subsidi pemerintah, tapi Musk juga sering nyerang pajak yang didukung Demokrat. Sekarang Trump kasih sinyal bahwa Musk bisa punya peran besar kalau dia balik jadi presiden. Jadi kalau Trump balik ke Gedung Putih, apakah Musk bakal jadi penasihat bayangan atau malah lebih dari itu? Super Bowl di tahun ini gak cuma soal olahraga, tapi juga perang pengaruh. Elon Musk bukan cuma mau jualan roket atau bahkan internet. Dia mau bikin gebrakan. Dengan $40 juta dia mengkritik pemerintah, mengusung Starlink sebagai raja internet, dan sadar atau enggak dapat dukungan politik dari Trump gitu. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, apakah ini cuma aksi nyeleneh seorang miliarder eksentrik, atau ini adalah langkah awal buat menguasai dunia? Kita lihat aja kemana arahnya ya guys. Tapi tunggu dulu, apakah benar Super Bowl adalah tempat yang tepat buat pesan politik? Biasanya iklan Super Bowl isinya ringan, humor, nostalgia, atau sekedar hiburan aja gitu. Tapi kali ini Elon Musk bawa nuansa yang lebih serius gitu. Reaksi publik pun terbelah. Ada yang kagum dengan keberaniannya, dan ada juga yang merasa ini cuma upaya mencari perhatian. Di media sosial, debat semakin panas. Ada yang menyebut Elon Musk sebagai pahlawan modern yang menentang sistem, sementara yang lain menganggapnya sebagai miliarder narsis yang haus pengaruh. Bahkan ada yang menduga ini adalah langkah awalan Elon Musk untuk terjun ke politik secara langsung. Bayangkan aja, Presiden Elon Musk. Kedengarannya gila, tapi siapa yang tahu
tahu gitu. Dan jangan lupakan satu hal lagi ya guys, 40 juta dolar itu bukan cuma uang kecil. Apakah benar Elon Musk hanya ingin menyampaikan pesan moral atau ada keuntungan finansial yang lebih besar di balik ini? Dengan iklan ini Starlink jadi bahan pembicaraan utama di seluruh dunia. Bisa jadi ini bukan sekedar kampanye politik, tapi juga strategi marketing yang jenius. Selain itu, langkah Elon Musk juga bisa dianggap sebagai bentuk pahlawan terhadap dominasi media konvensional. Selama ini narasi politik dan ekonomi di Amerika Serikat dikendalikan oleh segelintir perusahaan media besar. Tapi dengan uang dan pengaruhnya, Elon Musk bisa langsung berbicara kepada jutaan orang tanpa perlu perantara. Ini bukan cuma soal iklan Super Bowl, ini adalah sinyal bahwa kekuatan media sedang bergeser. Lalu bagaimana reaksi pemerintah Amerika Serikat gitu? Apakah mereka akan menganggap Elon Musk sebagai ancaman atau justru akan mencoba merangkulnya? Beberapa politisi dari Partai Demokrat sudah mulai mengkritik langkah Elon Musk, sementara beberapa tokoh dari Partai Republik mulai melihatnya sebagai sekutu potensial. Dan kalau kita bicara lebih luas, langkah Elon Musk ini juga bisa berdampak global loh guys. Negara-negara lain pasti sedang mengamati dengan seksama. Apakah mereka akan mengikuti jejak Amerika Serikat dalam mengizinkan pengusaha besar memiliki pengaruh besar di dunia politik, atau justru akan memperketat regulasi agar hal seperti ini tidak terjadi di tempat mereka? Pada akhirnya Super Bowl tahun ini telah menjadi lebih dari sekedar ajang olahraga, dan ini adalah cerminan dari perubahan zaman, di mana batas antara bisnis, teknologi, dan politik semakin kabur. Dan di tengah semua ini ada Elon Musk yang sesekali lagi berhasil mencuri perhatian dunia. Jadi apa langkah selanjutnya? Apakah Elon Musk akan terus bermain di ranah politik? Apakah Starlink akan semakin menguasai internet global? Ataukah ini semua hanya trik marketing yang akhirnya akan dilupakan dalam beberapa minggu? Kita tunggu aja dan lihat bagaimana babak selanjutnya dari drama Super Bowl ini. Gimana menurut kalian nih guys? Coba tulis di kolom komentar. Plant the flag on another planet for the first time?